Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 171 sampai 172, atau episode 197 sampai 198, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di Menara 1, mamut berbulu binatang buas darah ganas itu benar-benar mudah dikalahkan, karena sangat lemah. Namun dengan menara kedua dan ketiga, mamut berbulu darah semakin kuat dengan setiap menara baru. Saat mencapai menara ke-7, 10.000 mamut, salah satu dari mereka cukup untuk membunuh 99,99% dari 1 juta jenius dalam kompetisi ini. Ketika 10.000 dari mereka mengelilingi dan menyerang, itu adalah mimpi buruk. Ya Tuhan, mereka semua adalah bentuk menakutkan. Dewa kematian Bolan ini telah melepaskan semuanya. Di layar, mamut yang gila menutupi seluruh area. Itu menyerang, sambil menginjak pada saat yang sama dan dalam sekejap, mengelilingi gambar buram dari bayangan pemuda berjubah putih yang tampak sangat realistis. Dalam ruang yang ditentukan, energi hijau dipancarkan. Aliran energi hijau saja memiliki lebih dari 1000 pemuda berjubah putih, hampir seperti domain absolut Dewa Kematian Bolan. Sepertinya dia bisa menyerang dari siapapun mereka pada waktu tertentu. Cahaya pedangnya sedingin es. Setiap tebasan hampir seolah-olah ruang itu diiris terbuka. Dia secepat kilat. Setiap tebasan sangat cepat sehingga para jenius di sana nyaris tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia secepat angin. Setiap bila begitu tak terduga, seolah-olah tidak ada aturan untuk itu. Setiap pedang menebas kepala mamut berbulu darah, saat seluruh darah segar dimuntahkan. Mamut yang sebanding dengan 100 jenius top perlahan-lahan terbunuh, sementara yang lain tumbuh lebih gila dan bergegas untuk mengelilingi dan menyerangnya. Kuku besi tebal itu menginjak Dewa Kematian Bolan. Presisi, ketepatan yang tak tertandingi, mamut perlahan jatuh dan mati satu persatu. Ini adalah pedang Dewa Kematian Bolan, saat itu muncul dengan sendirinya, itu berarti kematian. Salah satu gading raksasa menembus lengan Dewa Kematian Bolan, darah segar mengalir keluar, secara bersamaan semua bentuk lenyap. Mata pemuda berjubah putih dingin itu berkedip, bila darah itu segera menembus kepala mamut di depannya. Mamut lainnya bergegas dan menginjak untuk menyerangnya. Setelah sekitar 3 serangan berat terus-menerus, pemuda berjubah putih itu akhirnya mengetuk kawanan mamut besar dan diinjak-injak sampai dia mati. 10.000 mamut berbulu darah, Dewa Kematian Bolan membunuh 5.612 dari mereka. Hanya dari tingkat 1 menara ke-7 saja ia telah memperoleh 56,12 miliar poin, sehingga totalnya melebihi 10 miliar. Namun, dia masih gagal di lantai 1 menara ke-7. Lebih dari 1 juta orang jenius berkumpul di tengah-tengah alun-alun menghela napas lega. Pertempuran Dewa Kematian Bolan benar-benar membuat mereka menahan napas. Pedangnya sangat cepat, tidak dapat diprediksi dan sengit. Juga dilengkapi dengan gerakannya yang sulit dipercaya, itu membuat mereka semua iri padanya. Dia gagal. Sayang sekali. Menara ke-7 terlalu sulit. Jika itu bukan Dewa Kematian Bolan, siapapun akan langsung diinjak-injak oleh kawanan mamut. Dia benar-benar berhasil membunuh lebih dari 5.000 mamut berbulu darah. Bukankah itu berarti dia sendiri yang dapat membunuh lebih dari 5.000 dari 100 jenius top? Meskipun Dewa Kematian Bolan telah gagal, itu membuat para jenius yang berhasil mencapai 100 besar semua terkejut. Kakak jenius dari planet Aogusi, bersama dengan Pangeran Manka, bahkan wanita rumah mimpi dan pemuda liar Rongjun, orang-orang ini semua menatap layar. Terlalu kuat. Savage Rongjun mencengkeram tinjunya erat-erat, menatap layar, tidak masalah sisi mana, dia jauh melebihi aku. Jika aku bertarung melawannya, hanya 1 gerakan, aku tidak akan bisa menerima bahkan dalam 1 gerakan. Kakak, tidak heran guru berkata kita tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Gadis lembut berambut hijau keriting dengan ukiran di dahinya berkata dengan lembut. Pemuda berambut hijau di sampingnya mengangguk, benar, Qian Sui, aku merasa bahkan aku tidak akan bisa menghalanginya, bahkan 1 langkah pun tidak akan bisa.
Kekuatan Dewa Kematian Bolan membuat yang lain merasa iri. Orang-orang yang peringkat keseluruhannya antara 2 hingga 6 semuanya mati di menara tingkat ke-6. Orang-orang yang peringkat antara 7 hingga 11 semuanya meninggal di tingkat ke-7 menara ke-5. Yang antara 12 hingga 21 tewas di tingkat 6 menara ke-5. Dan nomor 1, sebenarnya mencapai level 1 menara 7. Dari hasil ini saja, peringkat 2 dan lainnya tidak terlalu jauh satu sama lain. Kecuali untuk peringkat nomor 1. Dia benar-benar telah melemparkan semua orang jauh di belakangnya, jaraknya terlalu besar. Dewa Kematian Bolan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Satu-satunya yang tersisa adalah 3 orang, Ujung Darah Kandita, Bilah Kehidupan Yi Feng dan orang gila Luo Feng. Tingkat 5 menara ke-5, berdiri di atas pita angin puyuh, wajahnya dengan 2 garis ungu, Kandita yang tampak botak dan kuat menyipitkan matanya, menatap pemandangan di depannya yang terbuka. Itu adalah basis pengujian otomat besar. Permukaannya benar-benar terbuat dari paduan. Pada saat yang sama pada permukaan paduannya ada 1008 meter, boneka humanoid robot yang benar-benar perak. Boneka otomat, ini adalah tentara yang diciptakan oleh ras otomat. Setiap ras otomat semuanya adalah AI hidup. Semuanya dapat dianggap sebagai terminal kontrol. Siapapun dari mereka dapat membentuk kerajaan otomat. Dan boneka otomat adalah salah satu senjata prajurit yang diciptakan kerajaan. 100 boneka otomat tinggi mulai bergerak. Mata mereka menembakkan lampu merah yang langsung mengunci manusia Kandita. Boneka otomat segera menjadi sinar cahaya, berjalan sampai mereka mulai terbang, dengan cepat menuju ke arah Kandita. Kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat daripada boneka menara keempat. Kandita berdiri di pita angin puyuh, menjadi busur dan menghindari serangan frontal boneka itu. Cara terbaik untuk menang melawan boneka adalah dengan membunuh mereka satu persatu, menyamakan kekuatan dengan kekuatan mereka adalah benar-benar gila. Sinar railgun yang tidak berbentuk ditembakkan dari lengan boneka otomat. Pistol rel dipisahkan menjadi banyak kategori, yang tertinggi dari lot bisa mencapai kecepatan ringan. Namun railgun sangat mahal. Bahkan kerajaan otomat dari perlombaan robot hanya bisa memasang persenjataan kecepatan cahaya seperti itu pada perangkat yang paling penting. Dan boneka otomaton ini menembak dari jauh, kecepatan mereka jauh di bawah kecepatan cahaya. Aku paling benci serangan jarak jauh ini. Kandita menggertakkan giginya. Seiring waktu berlalu, pertempuran semakin tragis dan Kandita terluka. Boneka otomat perlahan-lahan membuat kepala mereka hancur bersama dengan chip mereka di dalam dihancurkan. Tangan besi boneka otomat itu menghantam keras, tetapi Kandita berhasil mengelak, menyebabkannya mengenai tanah. Tanah paduan segera memiliki lekuk yang besar, menciptakan celah besar. Benjolan otomat besar ini tidak rentan terhadap serangan roh. Seseorang hanya bisa menghancurkan mereka dengan menghancurkan chip mereka dengan paksa. Kandita yang terluka parah yang berhadapan dengan tangan besi yang mengarah padanya akhirnya gagal menghindar. Satu kepalan langsung membantingnya ke tanah paduan, ia langsung menjadi setumpuk daging. Kandita, menara 5, lantai 5, gagal. Peringkat akhir 28. Demikian pula pada level 5 menara 5. Bajingan besar, ayo, ayo. Seorang pemuda berambut ungu yang tampan hampir seperti monster. Seperti embusan angin, melayang di atas kepala boneka otomat besar, kecepatan reaksi dan pergerakan boneka menara otomat 5 ini, bersama dengan kekuatan serangan mereka semuanya diatur menjadi sangat tinggi. Untuk benar-benar berani menenun di tengah-tengah boneka ini, itu hanya kegilaan. Dia adalah Bilah Kehidupan, Yi Feng. Mata pemuda pemalu ini sangat murni. Mereka memiliki semacam kegembiraan, seolah-olah menari dalam menghadapi kematian tidak menimbulkan kegelisahan sama sekali baginya. Pisau yang dipenuhi dengan energi kehidupan yang tak berujung menyala. Baik itu merusak persendian dan bagian dari boneka, atau langsung menembus dan merusak atau membunuh mereka, dia tersenyum bahagia saat dia melepaskan setiap gerakan, dan setiap gerakan hanya menyilaukan. Sekedar informasi ya guys, dia, Yi Feng lahir di keluarga kekaisaran negara semesta roda kuno. Keluarga kekaisaran telah ada selama triliunan tahun. Gelar keluarga kekaisaran saja tidak memberinya banyak yang berarti. Jika dia ingin mendapatkan kekayaan atau posisi, dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Namun, sejak ia masih muda, ia memiliki beberapa masalah mental. Setengah bagian bawah tubuhnya tidak merespon sama sekali, hanya bagian atas yang normal. Meskipun ada teknologi canggih,
yang mampu mengubah garis keturunan atau organ internal tubuh dan lain sama dengan lain. Namun, otak adalah inti di mana jiwa berada. Karenanya otak adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, mengubahnya berarti ia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Adapun kepemilikan kembali, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan tidak ada yang bisa membantunya. Sejak dia muda, dia duduk di kursi roda dan menyaksikan anak-anak muda lainnya dari kereta keluarga kekaisaran. Dia tidak bisa menahannya lagi, dia berpikir bahwa mendapatkan metode pelatihan paling dasar dari keluarga kekaisaran, dan menurut perkataan lain, mungkin melalui pelatihan, tubuhnya secara alami akan membaik, dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berlatih keras, karena dia tidak bisa menggunakan bagian bawah tubuhnya, dia menggunakan kedua tangannya sebagai gantinya. Mengayunkan bilahnya berulang kali, pisau memberinya harapan, dan pemahamannya tentang kehidupan. Keterampilan pedangnya terus meningkat, ke titik di mana itu sulit dipercaya. Akhirnya, aku mendapat pengakuan dari keluarga kekaisaran, dan dia akhirnya diserahkan kepada orang yang akan mati, yang secara pribadi membantunya, memungkinkannya untuk akhirnya bisa berdiri dan mengendalikan bagian bawah tubuhnya. Dia sudah mampu berdiri, menjadi cacat selama puluhan tahun, ini memberinya kenikmatan terbang yang tak tertandingi. Setiap kali dia terbang, dia menggunakan gerakannya, menari dengan pedang, dia akan tertawa, dengan gembira. Pekerjaan pedangnya memungkinkan dia untuk memasuki hukum asal kayu. Gerakan, memungkinkan dia untuk memasuki hukum asal angin. Melangkah melewati gerbang dua hukum asal memungkinkan posisinya meningkat pesat dalam keluarga kekaisaran. Meskipun posisinya semakin tinggi, dia masih pemuda yang pemalu yang sama dari sebelumnya. Dalam hatinya dia memiliki gairah hidup yang membara, dia jatuh cinta pada angin yang dia hasilkan ketika dia terbang. Saat ini, bila kehidupan Yi Feng menghancurkan 100 boneka robot dan berhasil membuatnya berpikir tingkat 5 menara 5, dan kemudian pindah ke 6. Namun level 6 diisi dengan 10 binatang ruang angkasa Chang. Kegesitan Chang jauh lebih tinggi dari boneka-boneka sebelumnya, dan ini semua adalah Chang yang telah melewati gerbang hukum asal. Yi Feng membunuh 3 Chang sebelum akhirnya gagal. Pemuda pemalu ini, berhasil mencapai tingkat 6 menara kelima. Dan akhirnya peringkat 16. Pada saat ini, dengan ujung darah Kandita dan pedang kehidupan Yi Feng ditendang keluar dari ruang pelatihan, satu-satunya yang masih di dalam adalah, satu orang, yaitu si orang gila Luo Feng. Di tingkat 6 menara kelima, itu adalah gurun tanpa batas. Di atasnya adalah 10 binatang buas emas yang sangat besar, beberapa berbaring atau yang lain berjalan mengelilingi daerahnya, itu makhluk buas Chang. Target dari tingkat 6, binatang ruang angkasa Chang. Luo Feng melihat ke 10 makhluk luar angkasa. Dari ingatannya yang diwariskan, dia sudah tahu detail persis Chang. Berbicara dengan akurat, Chang dan binatang bertanduk emas memiliki hubungan khusus. Di antara binatang jenis ruang emas, peringkat teratas secara alami adalah, orang yang berdiri di puncak 12, binatang bertanduk emas. Dan peringkat nomor 2 adalah Chang. Meskipun itu adalah perbedaan sederhana dari satu peringkat, sebenarnya perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka sangat besar. Binatang bertanduk emas, setelah mencapai kematangan, secara otomatis menjadi tingkat penguasa sektor. Chang pada puncaknya, namun hanya mencapai tingkat penguasa domain. Meskipun itu adalah salah satu binatang luar angkasa yang lebih kuat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan 12 garis keturunan terkemuka dari binatang ruang angkasa. Namun Chang memiliki bakat alami yang kuat, seperti yang disukai oleh hukum asal emas, mereka memiliki serangan yang kuat dan kuat. Mereka secara alami bisa terbang, bahkan tanpa sayap. Tidak ada makhluk luar angkasa yang tidak bisa terbang. Dalam hal kemampuan bertarung, tingkat rata-rata mereka lebih kuat daripada garis keturunan manusia paling elit. 10 makhluk luar angkasa Chang ini, panjang tubuhnya hanya 300 meter. Ekor itu hampir sepanjang tubuh. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas gelap dan punggungnya memiliki tonjolan tajam. Kepalanya sangat besar, hanya ukuran mulutnya yang berdarah yang membuat bulu kuduknya merinding, giginya dan kekuatan gigitannya juga sangat mengejutkan. Bagian atas kepalanya berkilau dan ditutupi sisik, dan kornea berbentuk segitiga, penuh dengan aura dingin haus darah. 10 makhluk luar angkasa Chang semua berbalik untuk melihat Luo Feng manusia kecil. Menarik, mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan. Kapan Chang bertemu dengan binatang bertanduk emas? Apa yang akan terjadi? Sekarang juga,
Chang telah bertemu dengan manusia bentuk binatang bertanduk emas Luo Feng. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik awan gelap dan menjadi seberkas cahaya yang samar-samar terlihat. Segera 10 binatang buas ruang menjadi sinar lampu dan mengejarnya. Namun setelah 5 tahun pelatihan, kecepatan Luo Feng pada pesawat ulang-alik awan gelap jauh lebih cepat daripada Rong Jun, bahkan selama pertempuran sebelumnya. Dan jauh lebih gesit. Di udara, 8 Luo Feng muncul. 10 makhluk luar angkasa Chang semua berkedip sebentar. Hampir seolah-olah mereka bingung untuk mengejar, segera menyebar dan membidik satu persatu. Bajingan sombong. Luo Feng melengkung dan secara bersamaan 5 cahaya emas melayang di sekitarnya. Itu adalah 5 bilah emas, dan mereka segera menembak ke arah kepala Chang yang paling dekat dengannya. Reaksi Chang itu sangat cepat, menggunakan cakarnya yang kuat untuk memotongnya. 5 bilah emas, 2 diantaranya bentrok dengan cakar, yang ketiga juga terlempar oleh ekornya. Namun pisau keempat menembus tenggorokannya, dan menembus bagian otaknya, membunuhnya. Berbeda dari binatang bertanduk emas, sebagai binatang ruang tingkat menengah, Chang tidak memiliki dunia internal. Karenanya ia tidak memiliki inti internal, kehidupan dan jiwanya mirip dengan sebagian besar bentuk kehidupan daging dan darah. Sebelum mencapai tingkat penguasa domain, jiwa ada di otak. Setelah kehilangan 1 Chang, 9 Chang yang sangat cerdas mengerti bahwa lawan ini tidak mudah dihadapi. Karenanya, mereka langsung saling menempel dan tidak berpisah. Tidak ada gunanya, kamu hanya akan membuang-buang waktu, Luo Feng sangat jelas. Meskipun makhluk luar angkasa itu sangat kuat dan cepat, dengan bakat dan kekuatan alami yang menakutkan, manusia dengan tingkat yang sama tidak memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan dengan kekuatan melawan mereka. Namun, satu kelemahan mereka adalah ukuran mereka terlalu besar. Dengan tubuh yang lebih besar, itu menciptakan dilema terhadap manusia yang jauh lebih kecil. Karena itu Luo Feng berlatih keras dalam ruang absolut dan teknik Dewa Dunia. Dewa Dunia memungkinkannya untuk mengecilkan dan mengecilkan ukurannya, ruang absolute meningkatkan kegesitan, ledakan seketika dan meningkatkan efek gerakannya. Untuk dapat membuat 8 bayangan, ditambah menjadi sangat terbiasa dengan kebiasaan dan kelemahan Chang, meskipun Luo Feng membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk menyelesaikan pertempuran ini, sebenarnya pertempuran itu masih sederhana dan bersih. Hal utama adalah Chang terakhir, Luo Feng sengaja menunggu sampai setengah jam terakhir untuk benar-benar pergi dan membunuhnya. Menara 5, lantai 7. Ruang itu menjadi samar-samar, Luo Feng memasuki level 7. Tingkat 7 jauh lebih merepotkan daripada tingkat 6. Luo Feng mengerutkan alisnya, sebagai pengendali pembaca roh melawan angka dan serangan di sekitarnya, ia memiliki keunggulan dibandingkan para pejuang. Namun itu karena dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk menghindar, dan menggunakan gerakan dan ruang untuk menciptakan posisi yang menguntungkan. Namun ketika angka lawan terlalu gila, siapapun akan terjebak dalam dilema. Ini adalah gurun yang tak berujung. Di petak hijau jauh di padang pasir, ada bola bundar bergelombang dengan diameter 120 meter, permukaannya memancarkan cairan beracun, sementara gas beracun mengelilinginya. 120 meter mirip dengan bangunan 40 lantai. Permukaan sarang lantai bangunan 40 lantai ini dengan lubang bergelombang, semuanya mulai menghasilkan lendir hijau otak, seperti serangga dengan cangkang luar, semuanya dengan 2 tanduk. Mata majemuk mereka yang besar semuanya terfokus, 2 kaki belakang mereka menopang tubuh mereka, dengan 4 kaki lainnya di depan, tubuh mereka seperti pedang, dan di punggung mereka bahkan memiliki 2 sayap transparan. Dalam sarang induk besar setinggi 40 lantai, setiap lubang itu sendiri setidaknya berdiameter 1 meter. Hampir dalam sekejap, permukaan sarang induknya telah menghasilkan 1000 serangga. Setelah 3 putaran berkelanjutan, itu menghasilkan sekitar 3000 serangga sama sekali dan semuanya adalah belalang sembah hijau yang sama. Belalang sembah hijau adalah makanan meriam yang sangat umum terlihat di prajurit klan serangga. Meskipun mereka disebut umpan meriam, ini masih umpan meriam yang bertempur di luar lapangan bintang. Untungnya seluruh kekuatan sarang induk klan serangga telah diatur sebelumnya, jika tidak, sarang induk asli dapat menghasilkan banyak spesies serangga yang berbeda. Dari kemampuan mereka dapat dibagi menjadi tipe pemindaian, tipe pembunuh, jarak jauh, kekuatan serang dan lain-lain. Jika mereka dipecah sesuai dengan struktur mereka, itu akan menjadi lebih menakutkan. 3000 belalang sembah hijau. Luo Feng memandang belalang yang terbang atau berbaris,
saat mereka menutupi tanah dan langit. Mengerutkan alisnya, sarang induk mengirim semua yang bisa sekaligus. Kumpulan berikutnya adalah 20 menit kemudian. Sarang induk membutuhkan waktu untuk menghasilkan kutu. 3000 ini sudah disiapkan sejak lama. Tentu saja dalam kenyataannya kemampuan sarang induk tidak begitu lemah. Kalau tidak, bagaimana bisa dengan mudah mendominasi galaksi atau seluruh bintang? Membunuh, tatapan Luo Feng dingin, segera menghasilkan 8 gambar. Mempertahankan kecepatan tertinggi, ia memulai pembantaiannya. Dia segera melepaskan batas 9 bilahnya, 9 pelangi ini seperti laser, menembus setiap serangga, karena mereka membunuh belalang sembah hijau. Sedikit lebih kuat dari yang aku harapkan. Luo Feng mengerutkan alisnya, dia bisa mengendalikan 5 bilah. Namun, jika dia mendorongnya, dia bisa mengendalikan hingga 9 bilah. Namun demikian, kegesitan, arah, dan ketepatan semuanya sedikit terpengaruh. Karena saat ini ada 3000 serangga, Luo Feng memutuskan untuk melakukannya, membunuh sebanyak yang dia bisa dengan memukul kepala mereka. Namun, tubuh salah satu serangga diiris menjadi 2. Namun itu menggigit dan menelan mayat serangga mati di samping, dan mulai pulih dan sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah bagian yang paling menyebalkan dari klan serangga. 8 gambar segera muncul di seluruh area. Ke-9 bilah menari-nari dan menembus berkali-kali, bekerja keras untuk menembus kepala serangga. Namun, sebagai serangga dari menara kelima, kegesitan dan reaksi mereka jelas lebih tinggi. Dan mereka menutupi tanah dan langit dan menelan semuanya. Kecepatan mereka juga jauh lebih tinggi. Luo Feng tidak bisa menghindar terlalu jauh, dia harus tetap dekat untuk sepenuhnya mengendalikan serangan persenjataan Nansen. Karenanya dia tidak bisa menghindari terluka sesekali. 20 menit kemudian, masih ada 682 serangga yang selamat, wajah Luo Feng menjadi pucat, ada luka di wajahnya. Gelombang kedua akan datang. Permukaan sarang induk yang besar itu sekali lagi menghasilkan serangga bercangkang merah, total 100 di antaranya. Tidak bagus. Ekspresi Luo Feng berubah, mantis berdoa darah. Dan 100 dari mereka, pertama kali, sarang induk benar-benar melepaskan segalanya, 3000 belalang sembah hijau. Dan setiap 20 menit itu bisa menghasilkan 1000 belalang sembah hijau, namun itu tidak lantas menghasilkan belalang hijau, bahkan bisa menghasilkan lebih banyak serangga yang menakutkan, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Dengan Luo Feng berjuang keras dan membunuh lebih dari 2000 belalang hijau, dengan hanya 682 yang tersisa, jika angkatan kedua adalah 1000 belalang hijau, dia mungkin terluka parah, tetapi dia masih bisa menang. Namun kali ini, itu adalah belalang darah. Ini jauh lebih pemberani dan lebih kuat dari yang hijau. Di menara 1 ke 4, Luo Feng belum pernah bertemu belalang darah sama sekali. Ini masalah besar. Ekspresi Luo Feng berubah. 682 belalang hijau yang selamat segera membentuk 100 kelompok kecil, beberapa dengan 5 atau 6 belalang hijau dan 1 belalang darah, beberapa dengan 7 belalang hijau dan 1 belalang darah. Bagaimanapun, segera ada 100 kelompok serangga kecil. Di bawah kepemimpinan belalang darah, mereka mulai mengelilingi Luo Feng secara progresif dan mulai berburu. Aku tidak takut dengan kekuatan mereka, yang paling aku benci adalah kemampuan kepemimpinan belalang darah. Ekspresi Luo Feng berubah. Menurut ingatannya yang diwarisi, kecerdasan klan serangga jauh lebih rendah. Namun ada serangga tertentu yang memiliki posisi pemimpin di dalamnya. Dan belalang darah ini sering digunakan untuk memimpin tim kecil belalang hijau. Kelompok 100 belalang hijau yang tersebar dan tidak terorganisir, dibandingkan dengan 10 dari mereka yang bekerja bersama sebagai satu tubuh yang dipimpin oleh belalang darah yang terakhir, jauh lebih menakutkan. 100 tim kecil itu seperti pesta yang terorganisir dengan baik, 70 atau lebih tim menyerang dari atas sedangkan 30 atau lebih yang tersisa menyerang dari tanah atau bahkan di bawah tanah, yang ditambah belalang darah yang memimpin dan bertindak sebagai bilah pedang. Luo Feng berada dalam masalah besar. Bunuh. Luo Feng menggertakkan giginya, dia hanya bisa melawannya. 5 menit kemudian, lengan kanan Luo Feng patah, ekspresinya pucat, penggunaan energi rohnya sangat tinggi. Dan dengan 82 dari 100 tim tersisa, 82 belalang darah memimpin 353 belalang hijau. Luo Feng membunuh lebih banyak belalang hijau. Jika aku telah mencapai tingkat 9 helai benang, kasihan, Luo Feng menghadapi kekuatan luar biasa dari klan serangga dari segala arah, hampir melihat adegan dia dilahap sebelumnya. Bahkan jika aku mati,
aku harus membunuh lebih banyak. Mata Luo Feng memerah. Klan serangga, kalian semua pergi dan mati. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, dan kecepatannya semakin cepat. Melawan 82 tim kecil, ia bentrok dan membunuh satu belalang hijau sekaligus, dan sesekali membunuh belalang darah dengan kesulitan besar. Luo Feng bertarung sampai hanya ada 76 tim yang tersisa, sementara seluruh tubuhnya menjadi gila. Bahkan di bawah situasi yang begitu berat, seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Ini adalah kualitas dari binatang bertanduk emas. Luo Feng merasakan riak gerakan ruang angkasa yang akrab, secara bertahap merasa sedikit berbeda. Begini, sama seperti ini. Luo Feng bahkan bisa merasakan domain persegi terbentuk di dalam ruang, hampir seolah-olah itu adalah grid 9 istana. Segera kecepatan Luo Feng meningkat sedikit, pada saat yang sama di sekelilingnya 9 gambar terbentuk. 10.000 helai tingkat 2, 9 helai. Meskipun kecepatannya hanya meningkat sedikit, dan hanya ada satu gambar lebih banyak dari sebelumnya. Namun sebenarnya, itu adalah perubahan dari teknik rahasia itu sendiri. Teknik rahasia? Apa itu teknik rahasia? Teknik rahasia adalah cara untuk melepaskan kekuatan setelah memahami hukum asal, mencapai cara penggunaan yang lebih efektif. Jika seseorang memahami hukum asal angkasa, menghasilkan 3 gambar, 4 gambar, 8 gambar, 9 gambar, ia akan merasakan batas kekuatannya meningkat. Meskipun perbedaan antara 8 gambar dan 9 gambar tidak terlalu besar. Namun, setelah melatih teknik 10.000 helai, ini benar-benar berbeda. Setiap helai mewakili teknik pertempuran khusus. Namun 9 helai mewakili teknik khusus lainnya. Jika satu mencapai 9 gambar, barulah ia dapat menggunakan 9 helai, 8 gambar tidak cukup. Dan klon Mosan Luo Feng dilatih untuk waktu yang lama. Sebenarnya, klan Mosa bisa menghasilkan lebih dari 100 gambar lebih awal, mengingat itu disukai oleh ruang itu sendiri, secara alami bisa melepaskannya dengan mudah. Dan sementara Luo Feng berada di alam semesta virtual, tubuhnya terjebak pada batas 8 gambar. Di saat krisis, Luo Feng akhirnya bisa merasakan perasaan khusus itu, mirip dengan klan Mosa menggunakan perasaan 9 helai. Karena itu adalah perasaan yang akrab, Luo Feng dengan cepat menyambarnya. 9 helai, haha, 9 helai. Aku akhirnya berhasil. Luo Feng sangat bahagia di dalam hatinya. Itu terlalu sulit, butuh waktu lama baginya untuk akhirnya mencapai helai level 2. Mengikuti perasaan ruang yang sudah dikenalnya, ia dengan cepat memindahkan pesawat ulang-alik awan gelap, dan segera menjadi serangkaian gambar, masing-masing tersebar, mengikuti tata letak 9 istana. Efisiensi dari 9 helai setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada 8 gambar sebelumnya. Gerakannya sangat tak terduga, pedang emas juga menjadi buram, dengan kekuatan yang sangat tinggi. Kadang-kadang pedang itu menembus beberapa belalang darah dan belalang hijau pada saat yang sama. Pada saat ini, setelah membunuh hampir semua klan serangga, ia memotong sarang induk dengan kecepatan kilat, segera melukai sang ratu. Mengikuti dia yang beristirahat selama setengah hari, untuk membiarkan tubuhnya pulih dan beregenerasi, sebelum langsung membunuh ratu. Dia tidak perlu menunggu lagi, tidak lagi menunggu 10 hari, karena 9 helai telah tercapai, apa gunanya menunggu 10 hari. Dari awal duel lingkaran pecundang sampai sekarang, sudah lebih dari 5 tahun, 5 tahun pengasingan, 5 tahun pelatihan keras, dia akhirnya melangkah ke platform baru, 9 helai jauh lebih menakutkan daripada helai 1, kekuatannya terlalu alami naik ke dataran tinggi baru. Ke menara berikutnya, mata Luo Feng berkilau, 5 tahun pengasingan, saat dia meledak, itu mengguncang langit itu sendiri. Sin kemudian berpindah ke plaza. Lebih dari 1 juta jenius bersama dengan yang abadi semua menonton satu layar yang tersisa. Satu-satunya peserta yang tersisa Luo Feng tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan menghasilkan 9 gambar menghancurkan semua klan serangga. Dalam sebuah sapuan, adegan itu membuat semua jenius menjadi benar-benar diam. 9 helai, dia benar-benar mencapai bidang 9 helai. Raksasa lapis baja berskala 13 menyaksikan layar, matanya memancarkan sinar jantung yang berdebar-debar. 9 helai, Tuan 13, negara alam semesta Ganwu kamu belum memiliki orang yang membuatnya menjadi 20 teratas untuk lebih dari 100 kompetisi, yang tahu ada 2 dari mereka saat ini. Haha, mau jadi benar. Ada 1008 negara semesta di sini, dan kamu telah mengambil 2 slot. Di sekelilingnya, semua celana pendek tertawa, dan mengolok-olok raksasa baju besi berskala.
Meskipun kinerja Luo Feng sangat mengejutkan, untuk puncak kekuatan yang tak tergoyahkan di negara-negara semesta mereka sendiri, dia masih tetap seorang manusia kecil. Bukankah saudara kandung planet Aogu si sama-sama mencapai 20 besar juga? Haha, kamu brengsek, kamu benar-benar tahu cara tertawa. Ini sangat langka. Aku pernah bertemu dengannya 3 kali selama 100 era ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Dia bangga. Jadi, tentu saja dia akan tersenyum. Yang abadi di sekitarnya semua mengobrol dan tertawa. Ada total 1008 yang abadi di sini, dan raksasa lapis baja bersalju itu secara alami duduk bersama mereka yang berhubungan baik dengannya. Yang abadi yang kuat ini, beberapa adalah teman, beberapa musuh, beberapa dengan hubungan yang jauh atau dekat, secara alami mereka membentuk kelompok mereka sendiri dan mengobrol. Haha, apa yang kalian pikirkan tentang Luo Feng ini dari negara alam semesta Ganwuku? Mencapai teknik terbang angkasa 10.000 benang ke tingkat 2, dan persenjataan Nansen, mampu mengacungkan 9 bilah. Seorang pria berambut panjang hijau gelap dengan hidung besar, tatapannya sepertinya tak berujung seperti lautan, dihitung, dasar-dasarnya sangat solid, temperamennya stabil dan tenang, dan potensinya sangat besar. Kekuatannya saat ini dapat peringkat 10 besar. Dia memang bisa mencapai 10 besar. Di dalam ruang pelatihan, dia pasti bisa mencapai peringkat 5 teratas. Bahkan jika itu arena duel yang sebenarnya, dia harusnya bisa mencapai peringkat 10 besar. Yang abadi yang lain mengangguk. Pelatihan, tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya seseorang. Karena, pelatihan ini dibandingkan dengan duel 1 lawan 1 sangat berbeda. Seorang pengendali pembaca roh pada senjata roh bisa menjauhkan dirinya dan menyerang dari jauh. Namun seorang pejuang harus membunuh sampai dia berada dalam jangkauan dan serangan dekat juga, dengan boneka otomat dan bentuk kehidupan logam dan makhluk lain yang tidak rentan terhadap serangan roh, itu membuat beberapa orang sulit untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Sama seperti sebelumnya, jenius mutlak dianggap mampu menjadi 20 besar, penghipnotis dari klan Dewa Hallwing, Jia Laisi. Penghipnotis itu, Jia Laisi, selama pemilihan negara jaganya sendiri, ia hanya harus melihat lawan-lawannya dan mengalahkan mereka, itu telah rileks selama ini. Namun selama ruang pelatihan, melawan boneka otomat dan lain-lain, hipnotismenya tidak berpengaruh sama sekali, dan semua serangan roh tidak berguna. Karenanya, Hypnotis Jia Laisi hanya berada di peringkat 189 dalam putaran ruang pelatihan. Apakah ini berarti dia lemah? Di alun-alun, lebih dari 1 juta orang jenius menatap layar yang sedang dilalui Luo Feng ke lantai 1 menara ke-6. Yang mulia, Luo Feng ini sangat kuat. Seorang pria seperti besi yang seperti pemain baja berkata dengan lembut. Di sampingnya adalah pemuda berambut hitam lapis baja perak, Pangeran Manka telah peringkat 18 di babak ini. Matanya berbinar ketika mereka menatap tajam ke arah Luo Feng di layar, mengatakan, aku akui, aku membuat kesimpulan yang salah sebelumnya. Dari sebelumnya, Pangeran Manka bahkan mengatakan, dari kelihatannya, dia tidak tahan lagi. Dia tidak akan bisa melewati level 7 menara kelima. Aku memperkirakan peringkat terakhirnya adalah sekitar 9 atau 10. Meskipun dia lebih tinggi dari aku, namun ruang pelatihan berbeda dari pertandingan 1 lawan 1. Dalam pertandingan 1 lawan 1, dia jelas bukan lawan aku. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri sebelumnya. Namun sekarang, sungguh lawan yang kuat. Mata pemuda Manka berkilau seperti kristal, sepenuhnya terkunci pada Luo Feng, dia melatih 10.000 helai. Dia sudah mencapai level 9 helai, memang lawan yang kuat. Jika aku ingin memasuki area rahasia primal, Luo Feng ini akan menjadi penghalang besar, aku pasti akan mengalahkannya. Setelah itu dia mengepalkan tinjunya dengan erat, yang mengeluarkan percikan petir melintas sekilas. Luo Feng, dengan rambut berantakan, barefit, pemuda liar Savage Rongjun menatap tajam ke layar, berkata dengan lembut, dia sudah menjadi begitu menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikanku, aku pasti akan menjadi yang terkuat, aku pasti akan menjadi yang terkuat. Tercakup dalam jubah hitam, seorang pemuda di antara para jenius lain menatap layar, berkata dengan lembut, Luo Feng. Nikmati sorotan, tonton saja, dengan sangat cepat, aku akan memberitahu kamu semua, ruang pelatihan itu, hanya binatang unta omong kosong. Aku akan mengalahkan kalian semua. Termasuk Dewa Kematian Bolan. Para jenius elit dan paling menonjol berkumpul di sini.
Semua dari mereka tidak menyerah dengan mudah, mereka semua memiliki kepercayaan diri, dan kebanggaan mutlak. Namun, hampir semua yang telah melawan Luo Feng, menjadikannya mereka tidak mudah dipusingkan. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia akan jatuh. Meskipun dia kuat, namun kesulitan menara ke-6 jauh lebih tinggi beberapa kali dibandingkan dengan yang kelima, dia terluka. Ini akan segera berakhir. Semua jenius mulai berdiskusi. Selama level 1 menara 6, pertempuran sudah di titik paling gila. Pergi dan mati kalian semua. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tubuhnya dipenuhi noda darah, bahkan ada lubang di pinggangnya. Dia berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, gerakannya tidak terduga, menghasilkan 9 gambar, 9 gambar ini tidak berkelanjutan, tetapi mereka membentuk lingkaran, dan di dalam 9 gambar itu hampir seperti domain absolut Luo Feng. Gerakannya tidak bisa diprediksi. Dia sangat gesit, mamut berbulu darah menelan tanah dan langit dan menginjak. Tubuh besar mereka saling bertabrakan. Sejumlah besar mamut memiliki domain sendiri. Dengan banyak domain yang tersebar, itu menyebabkan seluruh medan perang menjadi domain mereka. Luo Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Tidak heran Dewa Kematian Bolan bahkan tidak berhasil melewati menara tingkat ke-7. Pikir Luo Feng, kesulitan melompat terlalu banyak, jauh lebih tinggi dari tingkat ke-5 menara ke-7. Benar, di tingkat 7 menara ke-6, Dewa Kematian Bolan masih sangat santai. Dia bahkan tampaknya tidak menggunakan banyak energi. Namun begitu dia memasuki menara ke-7 level 1, bahkan setelah melepaskan semua kekuatannya, dia masih gagal. Dan Luo Feng bisa merasakan sekarang di mana masalahnya adalah, meskipun kekuatannya telah meningkat banyak setelah memahami 9 helai. Namun tingkat 1 dari menara ke-6 itu terlalu sulit. Ekor mamut berbulu darah menghantam tubuh Luo Feng, menyebabkan gerakannya terganggu. Luo Feng yang sudah lelah secara mental berjuang keras untuk menghindar tetapi tertabrak kuku besi di sekitarnya. Setelah itu, semuanya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Pertempuran jenius. Peserta terakhir Luo Feng membunuh 6.892 mamut rambut darah. Ini sebanding dengan peringkat sebelumnya 2 hingga 6, berhenti di lantai 1 menara ke-6. Peringkat terakhir, 3, Luo Feng merasakan ruang di depannya, dan setelah itu dia muncul di alun-alun. Para jenius ras manusia dari berbagai negara di dunia semuanya memandang. Tatapan Luo Feng menyapu mereka, dengan cepat menentukan lokasi tim alam semesta Ganwu dan menuju. Itu Luo Feng. Final peringkat 3, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, namun dia sekuat itu. Dalam proses ruang pelatihan ini, tiba-tiba banyak orang muncul entah dari mana. Namun Luo Feng ini, dia milik yang terkuat dari yang muncul. Mendengar berbagai diskusi, Luo Feng berjalan kembali ke tim alam semesta Ganwu. Gila, kamu benar-benar membuatku kaget, kamu benar-benar ganas. Pemuda berambut hijau itu berteriak. Luo Feng, selamat. Para pemuda lain yang Luo Feng tidak terlalu dekat juga semua tersenyum dan memberi selamat padanya. Bagaimanapun, 99% dari orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Luo Feng, Rong Jun, ikuti aku. Suara tebal itu bergema di telinga Luo Feng dan Rong Jun tiba-tiba. Luo Feng dan Rong Jun berbalik untuk melihat area di dalam alun-alun. 1008 yang abadi telah berdiri, dan terbang ke arah tim mereka sendiri, yang raksasa lapis baja skala segera mencapai tim alam semesta Ganwu dan berteriak, kalian semua kembali ke tempat tinggal kalian masing-masing. 1008 tim jenius, di bawah kepemimpinan yang abadi kembali ke tempat tinggal mereka. Pencakar langit 0825, lantai 1. 1000 jenius dari negara semesta Ganwu semuanya berdiri di sana. Di bawah tekanan raksasa lapis baja berskala, mereka semua sangat hormat dan diam. Kali ini, kinerja tim negara semesta Ganwu kami sangat bagus. Suara raksasa lapis baja bersuara itu bergema di seluruh aula level 1. Jarang baginya untuk benar-benar memuji mereka, kecuali Luo Feng dan Rong Jun yang masuk ke dalam 100 besar, dan mendapatkan masuk langsung ke inti perusahaan virtual jagat maya. Ada 3 orang lain yang berhasil masuk ke dalam 7.300 teratas dan memperoleh hak untuk bertarung untuk 900 slot terakhir. Dan selain 5 ini, semuanya, kompetisi jenius puncakmu berakhir di sini. Kata raksasa lapis baja skala. Menyebabkan para jenius dari negara semesta Ganwu menjadi sedikit tertekan. Bahkan setelah bertarung begitu lama,
Saat ini mereka hanya tersingkir. Kalian semua, bisa kembali ke kenyataan sekarang dan pergi dari sini. Kamu juga dapat menunggu beberapa saat dan tim pengorganisasian perusahaan virtual Jagat Maya, akan mengirim kamu secara otomatis kembali ke benua negara semesta kamu. Raksasa lapis baja berskala itu berkata, Luo Feng, Rong Jun, kalian berlima, ikuti aku. Setelah itu ia butuh waktu lama langkah menuju jalan setapak. Luo Feng, Rong Jun dan 3 lainnya mengikuti. Suasana di dalam aula besar itu menyedihkan. Sudah berakhir. Perjalanan kita telah berakhir. Haha, semuanya, meskipun kita gagal, kita masih ditawari untuk memasuki area rahasia Ganwu, itu tidak buruk juga. Benar, meskipun sekarang aku lebih lemah, aku tidak percaya bahwa aku masih akan lebih lemah di masa depan. Kami hanya level bintang sekarang, proses pelatihan baru saja dimulai. Masih ada tingkat alam semesta, penguasa domain dan tingkat penguasa sektor, perjalanan kita masih jauh dan panjang. Bahkan jika kamu memasuki inti dari perusahaan virtual Jagat Maya, masih sangat sulit untuk menjadi abadi. Dan area rahasia Ganwu kami juga dapat menghasilkan pakaian abadi. Benar, ayo pergi, kita akan minum. Para wanita dan pria muda ini, semua memiliki hak untuk memasuki area rahasia Ganwu. Kecuali beberapa yang kembali langsung ke kenyataan, sebagian besar dari mereka pergi menuju restoran di alun-alun. Pada saat ini, 1000 jenius dari negara semesta Ganwu terbagi menjadi 2 jalur. Banyak dari mereka memasuki area rahasia Ganwu. Beberapa memasuki inti perusahaan virtual Jagat Maya. Bagaimana masa depan terungkap, tidak ada yang tahu. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.